bunyi kentut. Ya, besar kali kentut kok, Kak. Aduh, maaf, keceplos, nggak sadar aku. Aduh, keceplos. Besar kali kentutnya. Nggak sadar dia. Akibatnya jelantah. Siapa yang baru masuk, Glenn? Dona Nenggolan. Udah malu din. Buka mute-nya Dona. Itu Bang Zuma langsung tidur itu. Setelah dia begitu narasi langsung tidur. Dan nyenyak, selesai. Kan? Najis. Bang Zuma najis lagi sama laki najis, bayangkan. Dona. Aduh, makan kan dia. Dona. Aduh. Saya kemana kok Dona? Dia lari dia. Lari dia habis kentut lari dia. Aduh, berserak semuanya. Gara-gara kau blender. Ya, Pak Dejon. Rantau. Lari semua. Rantau. Tadi Oten ada 300, lari 300, malu semua. Dari 42, ngilang semua Oten. Malu. Laki sama laki, berserak kan. Pak Dejon. Lari. Yang ketawa blokir. Pak Dejon. Ya, rantau. Halo. Ya. Jangan marah-marah kau rantau. Jangan marah-marah. Ada yang marah semuanya. Iya, itu Bibelmu dibacakan. Nggak ada marah, cuman ngasih tahu aja otak kalian tuh nggak nyampai. Ya, coba kau jelaskan bagaimana laki-laki suaminya laki-laki. Coba kau jelaskan bagaimana itu, Cuma. Baca aja dari awal tuh ketahuan. Enggak, itu dulu laki-laki bersuamikan laki-laki. Halo Bang. Ya laki-laki siapa dulu di situ yang dimaksud laki-laki siapa? Laki-laki itu pasangan, suami itu pasangannya istri. Nah, yang dimaksud di ayat itu siapa yang maksud laki-laki di situ siapa? Walias. Mendinglah kok laki-laki yang dibahas laki-laki sama laki-laki kok cemana? Iya, laki-laki bersuami. Iya, merujuk ke siapa itu yang mau satu perikop, siapa? Mau sekop, judulnya di situ laki-laki bersuami laki-laki. Coba kau jelaskan itu. Bagaimana itu? Iya, maksudnya suami di situ siapa, laki-laki di situ siapa maksud? Laki-laki yang memiliki istri laki-laki yang selalu bunyi kentutnya. Nah, itu dia, kayak gitu. Di ayat itu Bang? Ayatnya di mana, Bang? Jangan bawa keluar. Itu apa jadi cemana? Jangan panik lah, tadi kan ditunjukkan. Ayatnya di mana, Bang? Di mana? Suami di situ. Ya itu laki-laki bersuami laki-laki. Di mana ayatnya? Tadi di 1 Korintus. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 7:33. 1 Korintus 7:33. Alkitab Sabda. Baca Alkitab. Bising kali koran tuh. Di jalan. Gimana dulu? Jangan kalian perjelas lagi, nanti malu kalian. Kalian tanya pula lagi dia rumah jam. Iya, intinya kalian nggak tahu, nggak ngerti maksud dari. Ya kalau kau tahu jelaskan. Kalau kau tahu jelaskan. Ya sebelum menjelaskan baca aja dulu semua nanti tahu kalau bisa ini. Bacalah kau, enak aja malas semua pun aku baca itu najis pun aku bacanya. Kau lah yang bacakan jelaskan. Coba kau jelaskan dulu. Ya, yang pasti situ lain soal daging. Daging pula nggak ada urusan daging. Kau persoalan daging itu. Ngarang aja kau. Urusan daging pula kau. Kalau yang kalian ceritakan itu kan daging sama daging ya. Kalau daging sama daging beradu ya. Daging pula urusannya. Kalian itu kan kedagingan ya kan? Iya, daging sama daging ya. Jadi apa? Kalau yang ayat itu bukan menceritakan kedagingan itu. Jadi apa namanya? Bukan menceritakan kedagingan itu ayat itu. Jadi apa? Kau jelaskan. Iya, ya antara Kristus Yesus sama jemaat. Nggak ada urusan Yesus di situ, kok nggak aja. Daging sama daging ya jumpa.
Ah. Ya kalau yang di otak kalian itu kan urusan daging. Ya udah di gitu. otakmu lah sekarang, di otakmu lah sekarang. Kau jelaskan di otakmu apa? Ya. Ya itu kan bisa dibaca dari atas sebagai suami itu siapa Iya, yang kau dimaksud makanya sebagai kau suami. jelaskan. Nah, aku jelaskan gak bakalan. Baca aja dulu, baca. Ya udah, Awal kalau kau nggak baca. bisa jelaskan ya udah, berarti daging jumpa daging. Selesai kan? Nggak ada urusan daging di situ. Jadi Makanya gimana lagi itu kau nggak menjelaskan? gampang. Kau jelaskan nggak bisa jelaskan. Aku menyimpulkan kau nggak terima. Jadi macam mana? Bodoh kali kau Nindar. Kau lah yang bodoh, enak aja kau bilang aku bodoh. Orang bibel kau yang orang berarti orang kalau kayak gitu kau bodoh marah sama aku kau. botol. Kau lah botol. Kalau bodoh, Enak aja botol kau bilang. berarti. Ya udah kau jelaskan lah, longor. Makanya itu baca dulu semuanya. Kau lah yang baca. Dari awal Kitabmu itu. Kitabmu kan? Itu kan ngambil dari ayat kan? Itu kan ngambil dari Iya. ayat. Kak. Iya. Makanya baca semuanya, jangan sepotong. Capek kali lah baca semuanya. Kau baca lah sendiri. Baca lah. Ya jadi apa? Coba, Sekarang coba, gini, coba, laki-laki coba. bersuamikan laki-laki. Itu kau jelaskan dulu. Sebuah kalimat laki-laki bersuamikan laki-laki. Mau kemana pun tetap ke situ dia kesimpulannya. Iya, tapi itu lain persoalan kedagingan itu. Ya memang iyalah daging sama daging Iya, jumpa tapi lah yang itu pedang. kan daging Daging sama terus. daging bos. Ingatnya. Betul. Lain. Ketika daging sama daging jumpa, makanya bunyi. itu dia bos. Ketika daging sama Itu daging. mah kan? itu mah Iya daging kau, daging. Iyalah, kau, daging sama daging. Kau tuh kayak gitu. Itu dia bunyinya. Daging sama daging. Bang, Botol. ulang bang, ulang kesenggol bang. Waduh, kesenggol ulang bang. Apalagi Makanya jauhi kencing onta itu jauhi biar. kan menghujat kau. Kan itulah kau. Lucu kau nih lah. Jauhi Kau kencing jelaskan onta lah. menghujat bagaimana? Siapa makanya kau jelas nggak ada urusan onta di sini. Ya ada. Ini masalah- kalau nggak- makanya kedagingan terus tuh kan lantaran itu. Kan memang iya daging sama daging kan laga pedang. Itu dia jadinya. Udah. Jadi apa lagi? Tuh kan, itu kan bunyi dari Jadi- dari kencing onta itu. Kan kau kucing onta itulah kau menghujat kau kan? Aku nggak ada menghujat. Nah. Lucu kau nih lah. Aku mana ngujat, aku katakan Loh. kencing onta Kalau itu sudah jauhi. belakang disorong, peredamnya sudah hilang bos. Kentutnya kayak gitu semua. Gitu semua rata-rata Iya, bos. nah, Jadi macam mana? itulah dari- Iya kan? Selain dari kencing otak itu, makanya bunyi Kan kencing onta lagi kau. Kau bujang. Kau itulah kau. Nggak usah kau menghujat. Gak ada sini menghujat. menghujat, Kau tapi- jelaskan. Laki-laki Menafsirkan. bersuami laki-laki. Tolong kau jelaskan. dulu. Menafsirkan. Laki-laki bersuami laki-laki. Tolong kau jelaskan dulu. Iya, itu bukan kedagingan itu. Jadi apa? Baca Bedanya semua. jadi apa? Baca dulu. Jadi apa? Baca dulu dari awal baca, nanti ketahuan. Capek lah baca dari awal kau yang baca. Ya udah, ya Coba udah sekarang. aku Oke, pindah, baik. aku pindah. Kalau Pindah. kau sudah Aku membaca, percayalah sama ayat kalau itu. sebentar Rantau. Kalau kau sudah membaca, sekarang tugas kau untuk menjelaskan. Kau kan udah membaca semua, jelaskan. Ya, harus dibaca sendiri baru nanti diikuti. Ya jelaskan Baca lah. Kau dulu. kan sudah membaca. Bacalah ulang situ. Kau Biar- jelaskan. biar lengkap Kau bacanya. jelaskan. Kau sudah membaca. Buat detensiku aja kau. Baca dulu dari Cek, cek. awal tuh baca Satu. semuanya. Banyak, Satu, dua, tiga. Baru Cek. ketahuan. Bang Blend. Baca Oi. dulu dari awal. Yang Kristen turun dulu ya sebentar ya. Ini ada kasus penistaan agama tapi udah diciduk pelakunya. Ini saya turunin dulu. Gurunda masih monitor nggak Gurunda? Ini kejadiannya di Kopo, di dekat rumahnya si siapa itu? Dos masih jabat. Boleh disepil nggak? Boleh disepil nggak? Res, Bila aja lah bang. Bila res, aja lah. monitor res. Kenapa? Ada penistaan agama di Bandung di Kopo dekat rumahnya si Dos masih jabat ya, menghina Islam, menghina Al-Quran, tapi orangnya langsung diciduk sama polisi karena kemarin kejadiannya ya digeruduk sama massa. Wah, telat mulu kita. Terus? Saya tampilkan videonya ya. Iya. Iya. Ini kenapa tiba-tiba sepi lagi? Enggak, saya turunin dulu oten-otennya.
Ini videonya langsung diambil di sana komplit ya. Ntar, Gurunda monitor nggak ya? Saya sepil ya. Islam ini gaul dengan Kristen yang agama lain tetap siap kabungkan ini mana itu pulangannya tujuh mengapa awalnya yang clear kedengaran nggak? Ini kan bangsa siap ku agama dengan siap tapi tahu aku aing ansia aing itu percaya ke Quran siap kita mau Quran siap mau kita suci siap kita suci aingnya apa lain Quran ya saya Apa ini anjing? ntar makanya ini waktu digeruduk sama RT. Apa yang mas saya dari masjid? Terus maksudnya gimana? Gak apa-apa nih, ini masuk aja, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Saya tuh menghormati agama bapak mayoritas sama bapak ya maaf ya. Jadi yang dulu pak, bapak saya juga kalau dulu pak, bapak tuh mayoritas agamanya. Ya. Jadi saya menghormati agama bapak. Karena bapak mayoritas. Betul, ya. Jadi bapak saya, ini pak jauh saya kok. Kalau tidak lagi kita lah ya. Aduh, cenderung minoritas. Ini jangan pakai minoritas kalah. Jadi mungkin saya terpengaruh dari pengaruh diri saya di sana ya. Saya merasa saya tuh wah ini ini saya cepetin aja ya kita yang Jelas suarana ini kadia orang yang laju sorangan kirim kadia Kang. Oke, kirim. Jelema ieu tah, jelema ieu. Tah ieu penista agama teh tah. Naon ngahujatna naon? Dia ngehujat Islam sama Sunda. Gak jelas suaranya. Harus saya masukin ke soundcard rupanya ya. Ntar coba saya kirim sok kirim sini Kang. Yang laju sorangan aja. Iya ya. Dia ngehujat Islam sama ngehujat suku Sunda. Siapa jelema mana? Aduh, tonton deh. Saya nggak bisa nyebutin dia orang mananya. Sok coba. Iya, kalau kita sih bukan mereka ya. Jadi jangan disamain kelakuan kita dengan kelakuan mereka. Saya masukin ke soundcard dulu ya, ntar ya. Biar jelas. Masih pede. Pada mau nonton nggak? Soundcard space 045. Coba ya, saya hubungin dulu ke soundcard. Ada moderator nggak di bawah ya? Gak masuk ya? Kenapa nih? Set, ini yang minta naik. Kenapa kalian pada minta naik? Buat apa? Kacau soundcardnya gak support menghubungkan. Tonton aja deh. Gue saing salah aja kitab suci aing mah Tripitaka. Gitu cenah jadi budaya. Itu langsung diciduk. Tapi teuing ieu mimitian naon? Nah ngamukna pedah naon anjing? Gak tahu, gak ngerti ujuk-ujuk ngamuk masih entoh teh. Diskusi aja Bang. Iya kan tadi saya udah minta izin.
Berikut muncul orang mah iya sih naon ngaranna saya teh emosi teh lah di nanaonkeun heula. Iya, mantap kudu apa orang Chinese ya, Chinese ya. Tong waka di play keweh heula. Ngamuk risih manehna ngadenge suara maca Quran di masjid Bangkore terus naha mere duit maksudna naon? Kan mere 100.000 pulangan cenah. Dia pesan Grab, dia pesan makanan atau apa gitu, bayar dia tuh kan. Nah, habis gitu marah-marah nggak tahu, kayaknya gangguan jiwa. Oh iya nggak saya mimitin aja. Ini katanya nih, katanya mana? Risih sama tua masjid, apa namanya, ngamuknya itu gara-gara dianya risih ngedengar suara orang ngaji dari masjid gitu katanya. Bukan aku selamat gitu katanya. Gara-gara tua masjid. Iya itu katanya. Itulah penyakit Kristen ya. Mereka selalu panas. Bukan anjing. Bukan. Buddha. Tripitaka kitabnya katanya. Oh. Jadi masalah. Jadi nanti bubukinya nanti tunggu terhitung komen baru kita bubukin terhitungnya gitu. Blendat dendam ke Oten euy guys. Oke, sekarang diskusi lagi, gas lagi aja. Cari masalah. Kita nggak pernah nyenggol ke sana. Iya, kita nggak nyenggol tapi dianya nyenggol gitu. Ya bikinlah perkampungan apa kayak Buddha kayak ngumpul di situ gitu kan. Harusnya jangan tinggal di tempat mayoritas. Inilah blender langsung. Inilah. Sabar. Blender. Pihak sono belum ngegas, pihak sono. Ayo Oten naik sini Hercules, ini Oten bukan. Kalau muslim jangan minta naik dulu dong guys, nanti nggak ada diskusi. Ini banyak banget yang muslim minta naik tuh, mau apa? Islam lihat orang ibadah kepanasan. Gimana kepanasan? Kalian bikin rumah ibadah di perkampungan padat muslim. Kalian bikin rumah ibadah di kampung Kristen gitu kan. Lu kampung Kristennya di mana, rumah ibadahnya di mana, jauh-jauh. Panas lah kita. Kan bikin macet. Pindah tuh ke pik tuh kalau nggak mau keganggu. Nyanyi kalian sampai jam 11 gitu kan. Parkir motor, parkir mobil, makan jalan. Pribumi pulang kerja macet dulu, itulah kalian. Jadi kepanasan. Kenapa? Karena ganggu aktivitas pemukiman muslim. Kan bikin rumah ibadah di pemukiman Kristen aja kalian. Kalau gitu. Kita buat di pemukiman Kristen bangun rumah ibadah sulit loh, sulit. Kalau Kristen bangun di tempat Islam masih bisa. Wah, parah. Nah, diem tadi yang ngetik lebok kus ya. Alhamdulillah. Sebenarnya ketika tidak ada perintah dari Tuhannya untuk ibadah di gereja, berarti datang dari siapa dan apa yang dilakukan itu? Kita aja pikir apa yang dilakukan. Kalau misalkan dilakukan bukan berdasarkan dari Tuhan, jadi dari siapa? Kan itu berbahaya. Ujungnya fitnah, nanti sikit-sikit nggak dikasih izin disalahkan muslim. Nah, terus ini ada komen gini dia. Apa kabar kalian yang muslim suka pakai jalan untuk ibadah ganggu gua? Lah, jalan-jalannya muslim kan pemukiman muslim.
Jalan-jalannya kampung muslim. Kenapa lu sibuk gitu? Anjing, pendatang ngatur. Aduh, penumpang gelap nggak usah ngantur kalau penumpang gelap. Blon anjing. Bego itu minta ampun. Lu datang kampung orang, lu ngatur-ngatur kampung orang gitu kan. Ya. Apa ya? Jadi itulah kita nggak pernah menganggap minoritas mereka, tapi mereka yang menganggap minoritas. Nggak pernah kita menilai. Tapi ini di grupnya yang komennya semuanya itu nganggapnya orang Kristen loh. Nganggapnya semuanya orang Kristen. Dia gitu. ngomong kita bayin Tripitaka katanya. Iya, tapi orang kampung situ nganggapnya orang Kristen loh di grupnya. Ya Buddha kan ada juga Kristen, Buddha cenderung Kristen dia. Kristen loh nganggapnya. Di grup ya ramenya Kristen itu. Setahu aku sih Kristen kalau gitu-gitu. Buddha sejarah. Ya udah nanti dikonfirmasi dulu aja baru kita goreng-goreng. Ya, coba nanti atau kita ke sana Res, ke Kopo sekalian ke Bandung. Iya, ayo. Ayo hari inilah, Gas. Tong ayuna. Tunggu dulu. Ayo. Tapi udah dijemput kan? Udah kan? Udah. Ya kan? wawancara aja. Lamun peting sampai ke esukan bisa saya. Gas peting we. Berangkat malam sekarang sekalian kan saya mau ke sana ke Jakarta. Kalau mau Mantap. Ayo, Gas. Ayo kita wawancara di sana. Kita langsung ke rumah RT-nya. Cekek aja cekek. Nyun, ayo Nyun. Langsung hilang yang tadi ketik-ketik Islam pakai jalan ya. Langsung hilang dia. Baru mikir dia. Makanya mikir goblok gitu. Lu tuh tamu lu tuh. Lu tuh di Jawa Barat tamu, Jawa Timur tamu, Jawa Tengah tamu gitu kan. Lu di Sumatera tamu. Di Kalsel lu tamu gitu. Sama seperti kami kalau ke timur kami tamu gitu. Kami menghargai budaya di sana. Contoh misalnya muslim di timur, ngelihat ada orang-orang jual tuak di warung-warung aja, mana ada digerebek. Kampung lu begitu? Kan gitu. Penumpang gelap pengen ngatur-ngatur. Pendetanya sendiri pun mengatakan. Nah, Farel, salam Bang, salam juga Mabre. Ngerti dia. Pendeta Melatok tuh, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Hancurlah kalau mayoritas, hancur. Cabut dulu dong sayang, pengen kentut. Di perumahanku sudah berdiri 3 gereja di dalam, miris sedih, tentunya beda denom itu api Jatim, please. Tunggu dulu Tikanza gitu. Itu di perumahannya Ukti itu yang Kristennya banyak nggak? Gitu loh. Kalau misalnya banyak dan mencukupi 3 gereja ya kasih, kan gitu. Nah posisinya yang gue komen di sini tuh, contoh misalnya di mana ya? Kayak kejadian kemarin lah di Tangerang sono kan. Itu kan kontrakan gitu. Ini orang Kristennya ngontrak di sana. Gitu. Ibadah dia. Jam 7 nyanyi-nyanyi kan gitu. Masih wajar lah jam 7 kan orang masih aktivitasnya belum tidur. Jedur sampai jam 9, jedur jam 9 lewat gitu kan. Masih di situ aja orang-orang. Nah, warga terganggu lah. Kontrakan itu kan lu satu tembok rame-rame kan. Satu tembok itu kan 2 rumah tuh. Gitu. Lu nyanyi yang sebelah denger. Ini orang kan mau kerja yang muslim-muslim. Tidur keganggu. Belum muslim-muslim yang pulang kerja gitu. Mau masuk ke kontrakannya kehalang sama motor-motor pendatang. Gini harusnya kalau udah dibangun gitu susah. Soalnya perizinan udah ada di warga setempat. Harusnya kalau mau dibangun di situ, nah baru laporan ke kita sebelum dibangun. Mereka masih minta tanda tangan keluarga. Nah itu baru bisa digas. Kalau udah dibangun susah. Ya enggak, kalau misalnya udah dibangun ya udah tetap aja kan. Dia dibangun, udah diizinin lu bikin rumah ibadah gitu ya. Gunakanlah kalau ibadah di rumah ibadahnya gitu. Jangan lu udah ada rumah ibadah, lu ibadahnya tetap aja di rumah yang orang Kristen. Ini kan rumah orang Kristen bersebelahan sama orang Muslim. Gitu. Lu tamu, lu bawa lemari ke rumah orang yang lu datang, dibolehin gitu. Ya jangan lu udah dapat lemari dikasih di ruang tamu, lu masuk ke dapur gitu kan. Nongkrongnya di dapur. Gitu-gitu lah bre, maksudnya tuh harus inilah saling toleran gitu, harus ngerti.
Ayo umat poh, silakan naik ke atas. Jadi pernah kejadian di sini bangun gereja, ya kan? Itu kan persyaratannya minimal 60 persetujuan dari 60 warga setempat sekeliling kan begitu. Nah, sebelum mereka ingin mendirikan gereja, mereka kan survei dulu. Di sekelilingnya itu semua Kristen nggak? Ya, semua Kristen. Kalau ada satu Islam mungkin pasti nggak disetujuin kan gitu kan. Nah, jadi 60 itu ada sekitar 7 yang tidak setuju. 7 kan tidak dibangun, 7 orang yang lain setuju. Nah, tetapi mereka menyalahkan, wah karena pegawainya Islam. Ternyata yang 7 itu berbeda denom untuk dibangun gerejanya. Nah, mereka memfitnah menyalahkan pegawainya karena Muslim. Itulah. Nah, karena semua Kristen itu denomnya beda, karismatik kemari aja lu berbeda rumah ibadahnya. Nah, itu selalu terjadi persyaratan untuk bangun gereja itu. Tapi yang disalahinnya Islam, oh pegawainya Muslim ini nggak disengaja, udah itulah fitnah mereka. Padahal Kristen sama Kristen bercokol. Nah ini juga nih, kalian kenapa menghujat iman Kristen gitu? Pertama kita nggak ngehujat, kita bubukin fakta. Terus kalian sadar nggak tahu dari masjid itu bising? Iya, kalau lu udah tahu bising ya lu jangan tinggal di pemukiman Muslim. Pindah lu cari pemukiman Kristen. Pemukiman Kristen pasti nggak ada masjidnya, pindah ke sono. Gitu. Ngapain lu pendatang ngatur? Lu kan pendatang ngatur. Kok ngatur pendatang? Ayo sini. Sini lagi siapa yang mau dilurusin lagi otaknya? Putri Sukron. Ya kita juga nggak melarang mereka tuh pakai toa di gereja. Silahkan pakai toa. Siapa yang larang? Cuman ketika kalian pakai toa di gereja, bacakanlah Bible tuh. Bacakan Bible tuh. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Nah, itulah. Bacalah itu. Kami nggak melarang. Nggak melarang kita pakai toa. Pakailah toa. Siapa yang melarang? Silakan kalian di gereja pakai toa. Cuma bacakanlah itu. Kalau nggak bunting semua, sendal pun bunting, pohon pun bunting. Bacakanlah itu pakai toa. Melarang kok, silakan pakai toa juga di gereja. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang, pakailah toa. Jangan juga kalau yang larang kami pakai toa bos, pakailah toa itu di gereja. Siapa yang larang? Bacakanlah itu coba, Ezekiel. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Main kan? Agak mendai hikmat dia. Hikmat biar sampai pada seluruh makhluk. Biar sampai kepada seluruh makhluk. Nah itu aja. Nggak ngelarang kok. Pakailah. Dan marah-marah kalian panas. Nah ini nih, ya kan? nih, blend ada mangsa satu nih mangsa. Mangsa satu. Mana? Nah. Mana dia? Ini itu loh. Apalagi dek? Kan. Oh anak Medan. Wah anak Medan kau. Menurutmu? Ya. Ya. Batak dong. Ya. Pasti kau Kristen nih. Pasti kau Kristen. Kentutin dulu dong. Menurutmu? Iyalah muka kau peta. Peta? Aku mau tanya. Nah mungkin kau lah bisa menjawab anak Medan. Kita kan di Medan ini kan saling bertoleransi ya kan. Betul. Benar kan? Nah ketika tahun baru kita bertamu ke rumah sama Kristen, Islam kan begitu. Ya kan? Nah jadi pas tahun baru kemarin aku bertamu ke rumah Kristen. Anakku bertanya, kan selalu ada di gambar di rumah orang Kristen tuh gambar Yesus disalibkan, ada kan di dinding kan? Tidak semua. Nah nggak tahu lah aku kemarin ada lah itu, ya kan? Jangan maksa lah, kan tidak semua. Nggak tahu aku, ya aku nggak tahu ada kemarin pas aku bertamu ada. Di rumahmu nggak tahu lah aku. Oke, buatlah ada. Ada. Jadi anakku bertanya, masih kenal kelas 6 SD. Ya itu siapa ya di dinding itu ya? Oh itu Tuhannya Kristen nak. Tuhannya Kristen. Loh kok digantung ya? Memang dia merendahkan diri untuk umat Kristen, mengorbankan dirinya. Oh gitu. Jadi mati ya? Mati. Tapi dia bangkit lagi. Gitu kan? Bener kan?
Dia bangkit lagi nak. Oh iya, bangkit lagi ya. Dia memang mengorbankan dirinya untuk umat Kristen. Baik Tuhannya itu ya, baik Tuhannya itu nak. Oh gitu ya. Terus dia kenapa buka baju yang nggak kedinginan? Oh namanya Tuhan. Memang dia pas disiksa dia dipukuli dia harus buka baju. Oh gitu. Terus dia nggak kedinginan ya? Enggak. Intinya apa, Dek? Terus dia nanya, yang ditutupin pakai kain itu apa ya? Katanya. Apa aku jawab? Itu nanya, nggak tahu lah ya nak. Belum nanti lah aku tanya sama Kristen. Apa aku jawab? Ini sekarang. Nah, ini. Apa aku jawab ini? Di balik ini. Apa mesti aku jawab nih? Itu ya apa ya? Yang lain ditutupinnya ya? Enggak, dia nanya anakku ini, ya itu apa ya? Kenapa semua bajunya dibuka? Itu aja ditutupin ya? Itu apa rupanya dibalik itu ya? Katanya. Anakku masih kelas 6 SD, bijak pula dia kan. Jadi aku nggak berani menjawab. Iya, aku nggak berani menjawab lah, nggak berani menyimpulkan lah. Iya, jadi pertanyaan itu biar saya jawab. Iya. Ya waktu itu kan dia sedang disiksa, dihukum. Dikatakan bersalah, ya dibuka bajunya, Dek. Itu aja jawab sama anaknya, kok susah. Ya itu kan ditutup pakai kain. Apa itu katanya di balik itu? Kenapa yang lain dibuka itu ditutup ya katanya? Di balik itu apa ya katanya? Tapi kalau nanyanya ke saya itu anaknya, saya jawab itu tetelan bakso nak. Nah, aku nggak berani menyimpulkan, nggak mau karena dia kan sekolah di negeri, nanti takut temannya Kristen sama juga kan, makanya aku mau bertanya biar ku rekam jawabanmu. Iya. Itu aja pertanyaannya. Iya, pertanyaan anak-anak kan, tapi memang anak-anak yang bertanya ini. Aku nggak berani menjawab lah. Pantas pertanyaan anak ya kayak gitu lah, itu aja pertanyaan. Ya iya, makanya jawab lah bos. Aku nggak berani menyimpulkan. Nanti takutnya apa yang kusampaikan disampaikan ke kawannya, nanti kan nggak enak. Dek, kamu kan udah dewasa, pertanyaannya dewasa lah, jangan kayak anak. Loh ini namanya anak-anak, pulanya anak-anak sekarang kan bijak. Setelah dilihatnya itu, kasihlah jawaban. Apa rupanya suruh naikkan anak-anaknya ke sini baru saya jawab. Loh, kena nggak bisa, kena rungkat lah kalau anaknya masih SD anakku. Makanya saya bilang kalau mau pertanyaan anaknya suruh naik, iya baru saya jawab. Enggak, aku mewakilin lah. Nanti biar ku sampaikan, ini ku rekam. Bahasanya pun kita bahasa anak-anak gitu loh. Loh kenapa kok sulit kali menjawab? Aku pening kali nih, itu Tuhanmu. Sulit gimana sih jawab? Ya jawab saja kenapa? Apanya mau dijawab? Ya apa di balik itu? Nanti aku nggak berani menyimpulkan. Kenapa dia ditutupin itu katanya? Di balik apanya? Yang mana? Yang ditutupin pakai kain itu. Ya ampun, kau ini cemana lah kau nih? Kau yang gini-gini nggak? Itu pertanyaan bodoh itu kau jawab. Bukan bodoh. Ini tengok ini yang ditutupin ini apa? Ini loh, ini ya. Kan dia ditutup pakai kain. Menurutmu apa? Coba. Mana aku tahu? Aku nggak berani menyimpulkan. Itu Tuhanmu yang berhak menjawab tuh kau. Pertanyaan gampang aja kau nggak tahu gitu loh kan? Loh enggak, aku kan nggak berani menyimpulkan. Pemikiran aku lain. Makanya aku berharap dari mula jawabannya. Apa sih? Loh, kenapa? Ya, aku bilang pertanyaan kau itu pertanyaan bodoh. Siapapun bisa jawab sebenarnya, nggak hapus. Astaga, kok berat kali menjawab ya? Kok berat kali? Aku nggak berani menjawab. Pertanyaannya nggak harus orang Kristen pun bisa jawab itu. Pertanyaan anak. Janganlah, ini Tuhan kalian. Kau imani itu kan? Tuhanmu kan? Yang mana? Tadi itu kan Tuhanmu kan? Yang mana? Yang mana? Yang tadi, yang digantung di kayu salib itu. Ya, terus? Ya udahlah, kan kau yang tahu tentang Tuhanmu. Kami nggak ngerti lah. Kau jawab kenapa? Kalau memang kamu nggak ketahui, kenapa kamu bahas Tuhan kami? Loh ini kan anakku yang bertanya, kenapa kok nggak mau? Aduh maaf, sulit kali kalian menjawab. Sulit di mana? Itu tuh. Kan yang di bawah udah kuntul kata itu apa lagi? Itu. Oh iya. Udah biar rekam ini. Betul nah aku bilang gitu kan gitu. Alat kelamin pria gitu aja lah. Alat kelamin pria gitu aja udah. Itu pas tuh. Udah ya udahlah. Ya, kalau aku sih pemikiranku. Karena Tuhan itu kan adil. Kan begitu. Dari perut, ini pemahaman aku ya. Dari perut ke bawah punya perempuan, perut ke atas laki-laki untuk membuktikan keadilannya gitu loh. Itu pemahamanku karena Tuhan itu adil. Bagaimana kalau kelamin laki-laki? Berarti kan dia nggak punya keadilan terhadap wanita. Itu pemahamanku. Ya kan? Nah itu.
Makanya aku nggak berani menyimpulkan. Karena untuk membuktikan Tuhan itu adil, ya dari perut ke bawah perempuan, perut ke atas laki-laki. Untuk membuktikan keadilan. Berarti kalau laki-laki, perempuan nggak bisa ini, adil nggak Tuhan gitu? Adil nggak kira-kira ya? Gimana tadi? Adil nggak kira-kira Tuhannya laki-laki yang turun? Bagaimana dengan perempuan? Emang Tuhan itu mau untuk ngapain? Mau untuk ya nggak tahu lah aku. Dia turun ke bumi kan untuk semua manusia, termasuk perempuan. Terus? Itu loh, itu pemahamanku gitu. Betul, itu untuk semua, bukan hanya untuk perempuan atau laki-laki, itu untuk semua. Oh gitu, untuk semua. Oh iya. Ya udah gitu aja. Itu aja, panas, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, cuman aku menyampaikan ya jangan berat kali lah. Itulah resikonya menuhankan manusia, bos, ya kan. Harus siap ditanya kemanusiaannya gitu. Jangan baper. Yang kau pikir itu kami menuhankan manusia. Kau itu nggak paham. Jadi bukan manusia, bukan manusia dia. Iya, kau itu nggak paham gitu loh. Oh, jadi yang di kayu salib itu bukan manusia, Tuhan. Tuhan itu manusia. Kau itu nggak paham. Nanti ku jelaskan. Kau pasti mau. Ya udah, makanya kau jelaskanlah. Dia itu manusia atau Tuhan? Bentar. Pak Pendeta, Salam. Selamat pagi, Pak Pendeta. Ya, Salam. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pak Pendeta kok gak ke gereja? Waduh, oh iya lupa. Pak Pendeta kok gak ke gereja? Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu, debat dulu ya. Bukan. Jangan langsung menyimpulkan. Oh iya, sorry. Silakan. Kenapa? Gereja udah pada tutup atau gimana, Pak? Ibadahnya jam 10, host, jam 10. Gerejanya jam 10. Oh, ada jamnya rupanya ya. Itu disuruh siapa itu? Dong. Kalau nggak ada ibadah jamnya ya amburadul lah tuh. Oh, ada ininya, ada ayatnya nggak itu harus jam sekian. Oh, itu tidak ada. Kamu tidak. Mana ini kalesteng ini? Aduh. Kenapa begitu, host? Coba ya, coba tanya Quran dulu, ada nggak bilang 5 waktu? Ada. Betul. Ada. Ada enggak? Ada loh. Di mana coba? Di Quran. Coba buka hadisnya. Mana? Ya buka aja sendiri. Takut, malu baca. Ada. Malu. Apa pertanyaanmu? Hah? Apa pertanyaanmu? Di mana kalian disuruh sholat 5 waktu? Mana hadisnya? Ada dua handphone. Mana? Di surah Abata ayat 25, bukalah. Ketik di Google. Tampilkan, jangan malu. Kan kau itulah kalau nyuruh dalil maulah 2 handphone, bos. Janganlah menyuruh aja kerjanya. Jangan malu. Kalau diskusi itu siap lah, jangan kayak gitu. Kalau nanti udah karena kami trauma gini loh, kami trauma. Nanti ditunjukkan pun kalian nggak akan terima, makanya kau buka sendiri. Ya tunjukkan. Surah Bata ayat 5 ya. Saya buka ayat ya. Ayat 25. Dibuka lah kalau diskusi kayak gitu, jangan pula. Bilang aja malu baca Al-Qurannya udah. Kok malu? Buktinya nanti kami tunjukkan berserak. Menampilkan foto Tuhan Yesus mau, menampilkan Al-Qurannya nggak mau. Loh, kau yang butuh, aku kan butuh, aku yang tampilkan. Aku yang butuh, aku yang tampilkan. Kau yang butuh, kau yang tampilkan lah, bos. Tampilkan. Jangan semuanya kayak gitu. Kalau kamu nggak malu dengan Al-Quranmu, tampilkan. Gitu. Udah slow dulu, yang di bawah mau ketawa, dulu, sebentar. Bising kali kok. Surah Abata ayat 25. Inna a'toina kal kausar, itu dia. Dinda cuma kok diam-diam aja itu. Ada apa? Udah selalu lah, bising kali kau ini malah lagi dipakai Pak Pendeta ini surah Bata. Ya kan dia di mute itu, nggak ada suaranya. Tunggu dulu, lagi dicari Pak Pendeta. Iya, selama baru dia mencari dia. Saya tanya Dinda Juma itu kok diam. Tunggu dulu, ini ada mau makan plastik. Bising kali anak Medan nih. Sama-sama anak Medan ya kita. Ya iya, kamu mau makan plastik juga?
Tenang dulu lah kau. Ini mau makan plastik kau. Kau mau makan plastik? Bising kali ya. Aduh. Ya udah tampilkan aja. Ada Pak Pendeta? Tampilkan. Ketemu rupanya sama Pak Pendeta. Ada. Itu memang payah kalau handphonenya sering payah itu. Ada. Gak ketemu. Gak ketemu kayaknya. Double B, Abate, T-nya double, Abata 25. Tampilkan aja, Dek. Aduh, bising kali tuh kau. Tampilkan, beritahu aja. Kita yang butuh kita tampilkan, kau yang butuh kau tampilkan. Jangan banyak setel kau. Susah. Jangan malu lah. Susah nyarinya ya, susah ya. Aduh. Orang bisa menampilkan punya diri sendiri nggak bisa. Aduh, susah ya. Nyarinya susah ya, nyarinya ya, susah. Iya, saya cari. Nggak ada sudah abad. Apa? B-nya double Pak Pendeta, B-nya double, B abad, T-nya double juga. Abata ayat 5. Yang saya dapat surah atau H abata di mana? Nomor berapa? Bukan abata Pak, abata, B double, T double. Ya, nomor berapa itu? Jelas itu. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, itu dia. Jelas tuh. Coba apa? At-Taubah yang ada. Gini coba Bapak buka surat Al-Kausar, buka surat Al-Kausar. Oh, ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi dia. Al-Kausar. Ya, tadi itu ngerjain Pak. Kausar. Tadi itu ngerjain, ada kerjanya enggak gitu. Oh, ngerjain. 1 Korintus 4:10 ya. Benar ya? Terbukti ya. Kausar. 1 Korintus 4:10 ya, terbukti ya. Kausar. Ustadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ehonya masih kegedean nggak? Kalau ehonya masih kegedean saya lempar nih HP-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atta kasur yang ada Bang. Aduh, kasur siapa? Aduh, kasur siapa? Makanya kalian yang tahu ayat kalian yang buka, tunjukkan di situ. Iya. Malu dia. Tidak ada Bang di sini. Al-Kausar saya sudah buka, nggak ada dikatakan waktu. Kalau kalian suruh buka Alkitab, kami buka Alkitab. Begini, sebentar teman-teman ya, sebentar Kristen ya. Aku membaca dalil di dalam Bible kalian itu 1 Korintus 4:10. Tunggu dulu, sebentar aku jelaskan dulu, bising kali. Kami bodoh karena Kristus. Banyak menyatakan kami bodoh karena Kristus. Nah, tunggu dulu lah. Ketika ayat itu dibuktikan, ya aku buktikan, dan ternyata benar. Apa isi di dalam Bible kami bodoh karena Kristus, aku coba untuk menyebutkan surah Abata. Sampai mencret pun surah Abata nggak ada. Nggak akan ada. Ya surah itu Abata. makanya Anda jangan menipu. Nah itu dia untuk membuktikan. Karena ya, kenapa apa? Anda menipu untuk membuktikan? Begini, karena gini loh, kalau kita diskusi ya untuk membahas agama orang lain harus pelajari dulu kitab orang lain. Ya, biar nggak sembarangan. Ya, nah, itu dia tujuannya situ. Sama seperti kami ketika kami ada di sini. Saya bertanya sebagaimana saya tadi 5 waktu. Begini, oke, kalau Anda menguasai kitab kami sudah pasti nggak ada surah Abata, nggak ada. Lanjut. Ya, tapi kalau tadi nggak ada. Terus kenapa kau suruh nyari? Kenapa dicari bos? Kalau nggak ada, iya kan? Kenapa dicari? Dengar dulu. Saya cari untuk membuktikan memang nggak ada. Islam kan penipu. Enggak. Kenapa dicari? Itu untuk membuktikan gitu loh. Udah ada. Al-Kausar tadi saya cari nggak ada 5 waktu. Aduh. Iya. Sampai mencret kan ada surah Abata. Itulah. Berarti kalian sholat 5 waktu itu nggak ada dasarnya. Siapa bilang nggak ada? Ada bos. Di Al-Quran tuh banyak kali dan banyak. Ada, cuman saya hanya ingin menguji. Tidak ada dia bilang. Bukan, ada pasti. Cuman saya tadi hanya ingin menguji di dalam kitab kalian itu terlalu banyak dinyatakan kami bodoh karena Kristus. Di sini bukan uji-uji. Ya kan terbukti kitab Anda bodoh karena Kristus kan? Kitab saya, kita punya kan itu pertanyaan samamu. Loh enggak tahu lah itu ternyata kan kenapa udah tahu nggak ada dicari? Tahu ya udah. Kenapa? Karena kebodohan kan?
Nih Bang, Abang buka di surat Al-Isra ayat 78, surat An-Nisa ayat 103, surat Al-Hud ayat 114, surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18, surat Al-Baqarah ayat 110, surat Al-Baqarah ayat 43, surat Al-Baqarah ayat 45, surat Az-Zuriyat ayat 56, surat Al-Bayyinah ayat 5, surat Al-Hajj ayat 78. Itu nggak usah sebut Bang. banyak ayat tapi nggak jelas semuanya, nggak menyentuh Kok nggak konteks. jelas? Itu jelas semuanya ada di situ. Iya, satu Gimana dulu sih? yang mana? Aduh, Ya udah, yang mana pilihin aja menyebutkan barusan 5 yang saya waktu? sebutin. Ngapain didengerin juga sama kalian? Jangan terima sama kalian. Jangan kentut, jangan kentut. Yang mana menyebutkan 5 waktu satu aja, mana? Di surat Hud Dikasih ada 10 ayat. Oke, pengen surah satu. Hud, surah Hud, ya surah Hud. Saya cari ayat berapa tadi surah Hud? Nggak ada Ayat berapa 502. 502. Oke, nggak ada ayat 502, jangan menipu. Ketipu lagi dia. Gak ada ketipu lagi hampir. Tukang tipu. Oke, berapa? Islam kan tukang tipu. Enggak lah. Enggak lah. Ya Nek. sudahlah, saya Ini turun kan- lah. Saya sih. Ya aku turun. Aduh malu ah. Ikut turun. Jadi aja. Thank you ya, bos. Nanti saya Ternyata Oten kena tipu sama Uclin. Udah saya sebutin tadi Bang. Surat Al-Isra ayat 78, surat An-Nisa ayat 103, surat Al-Hud ayat 114, surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18, surat Al-Baqarah ayat 110, surat Al-Baqarah ayat 43. Ya gimana? Ini udah disebutin semua loh. Kena tipu mau Uclin. Udahlah, Kena tipu mau pendeta, itu mereka itu kan tukang tipu. Tipu bukan tipu umat, semua umat. Enggak lah, ya iyalah. Orang karena kalian bodoh. Makanya kena dibodoh-bodoh. Bukan penipu, selangkangan. Kok panas, Bos? Ini buat Panas. selangkangan. Memang kalian itu Ya, kok panas? bukan Slow lah, panas, Bos. memang penipu. Asal kalian sendiri mengakui. Oke, kubacakan. Surat Hud 114. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari pagi Gimana sama? Gimana dan sama pada kau bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapuskan kesalahan-kesalahan itu adalah peringatan bagi orang yang selalu mengingat. Surat Al-Isra 78. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Ada bos, ada semua. Jangan kau pikir nggak ada. Jangan kau pikir nggak ada. Ada. Mau apa lagi kau? Hah? Moderator jangan pengecut. Ya, jangan pengecut cuman aja. Ya, jangan pengecut cuman aja. Ada. Mohonlah Al-Baqarah 45. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar benar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah terus gimana 238. sama Peliharalah gaul semua orang? sholat fardu dan sholat berdirilah karena Allah kencing dalam unta, sholat dengan gimana? khusyuk. Apalagi? Banyak. Banyak bos. Aku cuma ingin membuktikan aja. Bibel kalian itu menyatakan kalian bodoh. Kita buktikan ternyata benar. Yang Isi bodoh Bibel buat kalian kalian itu kok. bodoh kan? Tipu kok. Siapa bilang tipu? Memang nggak Surat ada. Arum, Ada. surat Arum dibacain Banyak Bang lah. Blen. Surat Arum 17-18. Surat Arum. Banyak itu sama dalilnya. sama Ustaz Dio ada itu. Banyak lah. Banyak. Salah satu nih. Mau lanjut, mau jawaban sarkas ada, mau jawaban ilmiah pun ada. Intinya Oten nggak bisa ngapa-ngapain di ruang muslim. Ya, oke. Kalau ilmiah, kalau secara ilmiah jelaskan gimana ayatnya. Ayatnya cium. Ya bisa. Cium Enggak, batu hitam sebentar. itu kayak mana? Sebentar, bisa kau secara ilmiah. Bisa. Iya, makanya gue bilang kalian menipu tuh coba menipu umat kalian sendiri. Kau nipu. Nggak, aku tanya dulu kau mampu nggak Ya nipu diskusi lah. ilmiah? Bagaimana? Nggak, sebentar. Oke, diskusi ilmiah. Sekarang gini. Sekarang aku tanya satu pertanyaan. Sebentar, sabar dulu lah, dengar dulu. Alah, Aku konfirmasi kalian dulu. kayak gitu. Mampu kau. Beraninya Diskusi keroyokan. ilmiah, Loh, kau sama aku loh, sama aku kau. Mampu keroyokan. kau? Aku tanya dulu. Aku konfirmasi dulu, mampu nggak kau? Gini lah, kita tanya dulu. Kita kan datang Tuh kan? bertanya. Kalian Iya, aku jawab dengar? detail itu nanti. Aku tanya dulu kau mampu nggak diskusi ilmiah sama aku kau? Berani nggak? Berani. Kalian tuh mau ilmiah pun. Izin saya tampilin Kalian dulu secara ilmiah datanya pun nih. putar balik. Ya, Bentar, Bang, bentar. Cara Izin ya. Putar balik, izin. Saya bukain datanya ya. Ini baca rame-rame teman-teman.
Nih, ayatnya di sini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena apa nih? Baca nih. Karena apa nih? Karena terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Ini nih ayatnya. Udah nih. Oh, mau apa lagi? Ayat berapa itu? Apa namanya itu? Galatia 3:13. Itu ayatnya, baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sekarang pertanyaan aku, gimana ayatnya menggauli istri orang itu gimana? Ya ini ayatnya di sini. Coba baca, gauli istri orang itu gimana? Yesus telah menggauli keledai dengan telapak tangannya dan jarinya dimasukin ke dalam burit keledai. Tuh. Gauli istri orang, minum kencing onta, itu gimana? Kencing onta bagus daripada kencing Tuhan lu nggak bermanfaat. Kencing Tuhan lu bisa apa? Bagus lah kencing hewan, kencing hewan. Mending kencing hewan daripada kencing Tuhan lu nggak bermanfaat. Dibodoh-bodohin umatnya, woi. Dibodoh-bodohin sama Tuhan. Ternyata kencing Tuhan tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Kalian tuh hanya kepentingan sama kencing hewan bisa menyembuhkan orang sakit. Kalian itu urusan selangkangan. Lebih baik minum kencing unta daripada kencing Tuhan Kristen. Karena kencing Tuhan Kristen tidak bisa mengobati orang sakit. Cium batu hitam. Tuhanmu saja tidak bisa menciptakan manusia, ya. Tuhanmu saja tidak bisa menciptakan melahirkan anak. Menciptakan anak aja nggak bisa menciptakan anak. Sama Nabi kalian? Tuhanmu lebih hebat aku lagi. Aku bisa menciptakan anak. Anakku banyak. Tuhanmu sendiri nggak bisa menciptakan anak. Bayangkanlah. Gimana itu? Tuhanmu apa yang mau kuanggarkan? Tuhanmu itu menciptakan anak nggak bisa. Kalau aku masih hebat di sini aku bisa menciptakan anak. Sama istriku, anakku banyak, yang lain menciptakan anak. Karena urusan apa hebatnya Tuhanmu itu? Kampungan tuh kok. Sekarang zaman semakin canggih. Tahun 2025 ini orang AI lebih pintar lagi, AI lebih jago lagi AI itu. Tuhanmu, aduh Mak Jang, AI lebih jago orang. Udah menuhankan Google, ini menuhankan manusia, lebih hebat AI lagi daripada Tuhanmu. Ya, kalau aku tanya sama AI semua ada. ChatGPT, AI, tolong kau jawab gini. Semua dijawab. Aku nanya sama Tuhanmu. Iya. Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Itu lemah kali Tuhanmu. Lemah. Sok-sok andalkan pula kau minum aja lah tai babi itu bodoh. Tai babi itu minum kencing onta kok sama-sama. Lebih paten kencing onta. Lebih mantap lagi kencing onta. Main barang main bos. Minum kencing onta barang main bos. Barang tweng. Gua naik aja bos. Kalian aja mati. Kalau makan babi apa? Turun lemas. Muka pun peta. Kalau makan babi. Kalau berani jangan kencing onta barang naik bos. Barang naik. Main itu panas kan. Kenapa kok panas? Panasan bos. Panas, nggak panas. Kenapasan. Makanya tadi sudah terbukti bahwasanya benar di dalam dalil itu banyak bodoh. Kami bodoh karena Kristus, kami tolol karena Kristus. Nabi kalian mati karena racun tadi. Kita buktikan itu. Sebangsa pendeta pun tadi kena tipu sama Muslim. Aku mah gila kali. Sebangsa pendeta kena gila kali kena surat bata. Cobalah. Kenapa? Itu tadi bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4:10 kami bodoh karena Kristus. Kena kan? Itu aku ingin membuktikan, bukan nggak ada di Al-Quran, ada bos. Hanya saja aku ingin membuktikan tentang kitab kalian. Ternyata benar. Isi kitab kalian itu menerangkan dengan kalian sendiri. Bodoh. Udah tahu nggak ada dicari. Kan bodoh itu. Makanya pelajarin dulu kitab orang lain. Kitab kalian aja pun nggak beres sosok mencari kesalahan kitab orang lain. Berserak lah kalian. Serak. Mencret. Jangan, kalau kami di sini ada di sini karena sudah memahami kitab kalian. Makanya coba-coba kalian bodohi kami. Oke, saya jawab sebab pemberitaan Kristus 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Anda itu. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Ngerti? Ngerti? Apa ini Anda kan bodoh terus. Kok kenapa? Baca semua ayat itu yang dikatakan kebodohan. Capek kalau aku baca ayatnya. Oke, aku bacakan ya. Kemarin belum tuntas masalah ini ya, Gabriel. Kemarin belum tuntas lu masalah Paulus dikocok sama iblis. Sudah itu gimana tuh? Oke, aku baca ya. Tolong
Belum. Oke, sebentar. Kau baca ya, ini ya. Tolong kau jelaskan itu, ya. Paulus ya. dikocok sama iblis tuh, belum tuh. Ini, tolong kau jelaskan ya. Tolong kau jelaskan ini. Ini di Hosea 3 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kembali kepada teas-teas lain dan menyukai kue kismis. Lompat sini, lompat sana, satu tadi. Ini kau jelaskan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Tolong kau jelaskan dulu. Onta lompat. Ya kau kenapa panas? Ini Tuhanmu berfirman, bos. Susah sekali dengan muslim ini. Tolong kau jelaskan dulu ini bagaimana. Jelaskan dulu, Tuhan nggak punya istri. Ini Tuhan punya, berfirmanlah Tuhan. Nggak punya istri. Hei, batu memang nggak bisa beranak lah. Ini tolong kau jelaskan. Tuhanmu berfirman untuk mencintai perempuan bersuna. Kemana kau onta ini? Cuman woi. Kau jelaskan ini. Kau baca lagi ya. Kau bacakan lagi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Coba jelaskan dulu. Satu persatu berhentilah. Ya inilah kau jelaskan, tolong. Nanti ini firman Tuhan loh. Satu persatu, jangan. Ya ini satu persatu bagaimana ini? Tolong kau jelaskan dulu Hosea 3 nomor 1. Anda lain saja bodoh, tidak mengerti apalagi. Ya kau yang bodoh, ini kau jelaskan apa ini maksudnya? Anak ini lebih kuncing onta, makanya nggak bisa. Gabrul, lu kalau diskusi kayak gini terus sih, lu kenapa sih nggak bisa benar kalau diskusi lu, Gabrul? Ngoceh aja lu kalau diskusi. Gabrul, aduh, benar-benar cimot Gabrul. Hosea 3 nomor 1. Hosea 3 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Jelaskan nih. Fokus, lompat kayak onta, kenapa? Kau kok asik onta aja. Ini dulu kau jelaskan ini gimana ini maksudnya. Fokus satu. Ya udah nih fokus satu ini satu aja nih. Fokus ini firman Tuhan dulu. Ini firman Tuhan. Anda itu lompat sini lompat sana. Giliran Al-Quranmu ditanya. Kenapa ini kau nggak bisa kau jawab? Kau mau bertanya? Susah. Habis ini kau 10 pertanyaan ku kasih. Cepat. Ini dulu kau jelaskan dulu. Silakan. Mampus. Silakan. Habis ini 10, 15 kau bertanya, silakan. Ayo, aku ini aja dulu. Gabrul. Jangan kayak si Cimot lu, Gabrul. Yoi. Macet guys. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Kreji. Tuhan berfirman loh kepadaku. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Tuhan ini berfirman nih. Macet dia. Macet. Pastilah macet. Macet. Itu Tuhan ya berfirman ya, Tuhanmu ya. Jelaskan dulu. Habis ini mau 15 pertanyaan kau, silakan. Gak akan bertanya lagi aku. Ayo teman-teman, ini yang 2K tolong di subscribe dulu ya channel YouTube Akang nih, Akang Santang Kreator teman-teman. Ke YouTube sebentar ya, ini baru 700, tinggal 300 lagi guys. Ini kan 2K nih, yang 300 orang ayo dong ke YouTube dulu dong. YouTube Akang Santang Kreator nih, baru 700 teman-teman ya. Bantu subscribe terus balik lagi ke sini nggak apa-apa ya. Ayo sodako subscribe gratis dan dapat pahala insya Allah buat dakwah ya teman-teman ya. Ayo digaspol. Akang Santang Kreator nih. Sama. Tuh sama Bang Blender tuh. Bang Blender real akun. Gitu ya. Ayo digaspol teman-teman. Ini baru 700 nih Bang Blender itu udah berapa itu? 300 ya? Baru 342. Ayo guys. Ayo. Dari Akang ke Bang Blender atau dari Bang Blender ke Akang terus balik lagi ke sini guys.
Yang 1,9 ini nih. Ayo digaspol sampai 1000 aja. Yang Bang Blender 1000, yang Akang 1000. Ya. Ayo digaspol. Gabriel, macet. Apa macet itu hanyalah perintah Tuhan untuk tetap mengasihi perempuan walaupun telah melakukan kesalahan, seperti Tuhan itu mengasihi Israel yang terus melakukan kesalahan. Anda itu nggak mengerti Alkitab. Sundal di sana diumpamakan seperti orang-orang Israel itu yang terus menyembah Allah lain keras kepala kayak kalian sembah batu. Tapi Tuhan masih mengasihi. Tahu nggak? Mengerti nggak Alkitab? Anda itu sembah batu. Sama seperti Anda itu sembah batu, tapi masih dikasih Tuhan, tapi masih keras kepala. Ngerti nggak itu? Di sini nggak ada menghujat. Di sini tidak ada penghujatan. Aku bertanya, tolong kau jawab, jangan menghujat. Gini, yang maksud dia itu, arti dia itu, bersundal itu kan orang yang bersalah, orang yang bisa dibilang tercela. Sedangkan dalam artinya mencintai orang bersundal berarti mencintai orang yang meskipun bersalah seperti yang Tuhan mencintai orang Israel. Sedangkan orang Israel itu kan orang-orang yang bisa dibilang bersalah itu. Itu berarti tentang tanda cinta kasih Tuhan. Makanya berarti diperintahkan lebih didominasikan untuk mencintai pesundal dan perempuan perzina ya. Bukan begitu ya. Maknanya bukan kesalahan. Jadi cumananya istri yang melakukan kesalahan harus juga dicintai. Bukan kita itu juga sempurna seperti Tuhan masih mencintai manusia yang tidak sempurna seperti orang Israel itu terus melakukan kesalahan. Itu penjelasan. Baca benar-benar. Anda mana mengerti Alkitab? Anda kan sembah batu masih juga dicintai. Jangan kemana-mana kau. Jangan itu Anda jelaskan apa untuk karena gini sebentar. Karena sekarang di Matius tunggu dulu. Karena di Matius 21 nomor 31 Matius lagi Yesus, yang tadi kan belum selesai. Tunggu dulu, karena di sini dulu. Karena Yesus mengatakan, dan perempuan, aku berkata kepadamu, kata Yesus kan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini kata Yesus. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu dia. Apakah dari itu? Jadi persundal-persundal dulu masuk surga. Makanya suruh mencintai perempuan bersundal. Gitu dia. Inilah yang kebodohan mereka bilang. Kan masih yang tadi loh, kok kenapa lagi yang lain? Iya kan, enggak di sini kan Anda itu kalau perempuan sundal menjelaskan masalah pesundal, kok malah Anda lari lagi ke lain? Bukan lari, itu kan nyambung. Ketika Tuhan perempuan sundal bisa bertobat, mereka bisa melebihi Anda yang masih tercengang mencari kebenaran. Tuhan tadi kan memerintahkan untuk mencintai perempuan bersundal. Oke? Nah, di sini Yesus mengatakan bahwasanya yang duluan masuk surga itu adalah wanita pesundal. Nyambung nggak? Nyambung kan? Berarti memang harus pesundal duluan masuk surga. Benar nggak? Ya kan, makanya diperintahkan untuk kalau dia bertobat. Kalau Anda itu tidak bertobat masih cium batu, gimana masuk surga? Kemana kau cium batu aja, gila batu kau lah. Ini dulu kau asik gila batu aja. Dua-duanya berdosa, tapi Anda itu nggak bertobat, kerjanya cium batu. Kau nggak usah cium batu. Mancret kau kan, mancret. Kau bukan mancret. Coba kau jelaskan dulu. Mancret sudah kau. Enggak, tolong kau jelaskan dulu. Kau nggak usah cerita-cerita batu, bos. Ini sama batu kau. Ini batu kau nih. Ini batu kau nih. Percayalah. Dengar kau cerita batu dari tadi ya. Dengar kau. Baca sepenuhnya ya. Udah. Baca sepenuhnya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jedar.
Kamu tahu nggak arti cerita batu? Kamu nggak usah cerita batu ya. Kamu nggak usah cerita batu. Anda lompat Yesaya, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Udah. Gak usah kau cerita-cerita batu dari tadi. Mancret. Sekarang aku minta tadi jawaban tadi. Itu adalah perumpamaan. Anda itu perumpamaan apa? Perumpamaan apa? Itu ada perumpamaan gunung batu, bukannya perciuman gunung, bukannya perciuman batu. Tuhan kau perumpamaan, kau apa pula perumpamaan kau Yesaya 2:4? Saya jelaskan tadi dulu. Saya jelaskan tadi dulu. Anda diam dulu lah. Diam dulu, woi, diam dulu. Saya jelaskan yang tadi dulu. Pada waktu Yesus itu menjelaskan kepada imam tua-tua, orang yang dianggap beragama, itu yang sebelumnya, yang tentang sundal itu. Yang pemungut cukai itu maksudnya mereka itu mengamalkan hukum Tuhan. Terus? Tapi menolak kepercayaan yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis waktu itu. Mereka itu sangat religius tapi tidak melihat kebenaran. Makanya dikatakan begitu. Kalau pemungut cukai dan sundal itu bertobat bisa duluan daripada mereka. Yesus Anda baca keseluruhan cerita itu batu dong. Yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan. Yaitu kau jangan cerita batu, kau berserak kau nanti kalau cerita batu ya. Iya. Serak kau. Kau cium batu, tidak ada orang Kristen cium batu, tidak ada. Ini baca ini. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan. Perumpamaan kepala otak, kau itu perumpamaan. Ini perumpamaan apa ini? Kamu itu baca juga. Ini baca ini. Makanya nggak usah bahas-bahas batu, Glenn. Itu kamu bacakan sampai habis itu ayat 11-nya. Yang cuma ini baca ini ayat apa ini? Dia siapa ini? Batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan. Ya, orang mau bikin rumah, Bang Blender, orang mau bikin rumah, batunya dibuang. Menjelma menjadi encus. Berarti Yesus tuh ya, yang dibuang tuh ya. Iya. Oh, berarti kalau merobohkan rumah atau membongkar rumah menjadi batu, berarti Yesus yang dibongkar. Iya. Aduh, Mak, jangan hancur kali, bah. Aduh, gila kali ya. Cemana itu? Inilah mereka yang begini. Berarti Yesus yang dibongkar itu di batu tuh. Aduh, Mak, batu bata berarti Yesus punya. Batu bata itu. Aduh, Mak, gila kali ya. Batu batu berarti Yesus juga. Aduh, Mak, selama ini dipijak-pijak, dipukul-pukul. Yesus. Aduh, gila kali ya. Hancur kali. Diam dulu lah. Batu bangunan. Bukan kau, aku terkejut aku, Bos. Itu kok Yesus kok jadi batu bangunan, dicampak-campakkan. Aduh, gila kali, terkejut. Kau aku agak sok dengarnya. Aduh. Berarti apa? Pencium batu ini mati-matian melakukan pembenaran. Pencium batu. Orang bilang bikin kayak begini. Benarkah Bible dipalsukan? Apa jawaban? Tidak ada orang Kristen cium batu. Itu yang dicium. Itu paling patung yang dicium. Paling patung yang dicium tuh patung nonot. Pencium nonot. Nonot bayi diciumin. Aduh, ngeri kali ini. Kok nonot Pak? Aduh. Ini apa ini? Tidak ada. Aduh, ini nonotnya kok dicium. Aduh, nonot cium. Aduh, Mak, gila kali cium nonot. Aduh, gila kali ya. Nonotnya dicium. Baru tahu aku ya, Mak. Ini nonot berarti Kristen ciumin. Aduh, gila kali ya cium nonot. Di sana dulu. Masih mending lah cium batu. Nonotnya dicium, guys. Sudah cium sana dulu. Aduh. Memang Yesus mati di kayu salib. Memang Yesus mati di kayu salib. Memang benar. Parah. Emang benar dicium tuh nonotnya. Nonotnya yang dicium. Dilakukan tradisi peringatan. Dicium ya ini. Itu tradisi peringatan. Tidak ada orang Kristen ini yang keren nih, Bang Blen. Ini yang Bang Blen yang keren nih, pantesan ada LGBT ya di gereja ya. Ini dicium. Dicipok ini. Parah ini, saling cipok anjir. Parah ini. Kok doyan kali ya nonot anak kecil ya. Nonot anak kecil ini kok dicium ya. Itu hanya peringatan peristiwa. Kali gitu ya cium-cium. Aduh, gila kali ya. Ini aduh, Mak, dicium. Aduh, Mak, dungkulnya pula dicium.
Masih mending cium batu ini. Jawab dulu, kenapa cium batu? Kalau kencing dia diompol, ini gimana tuh ngompol? Cerai-cerai kena muka, aduh. Cium juga tuh, aduh mak gila kali cium mak. Ya parah ini guys, parah guys, gila semua diciumin. Apa ini? Tukang cium batu mencari pembenaran. Ini kok mencium-cium aja semua dia. Cium batu mencari pembenaran. Iya, cium lagi, aduh mak mati kita semua cium-cium. Aduh mak, aduh mati, aduh cium lagi dulu. Cium-cium, aduh. Cium-cium. Waduh, aduh mak cium lagi tuh. Aduh mak, aduh hancur cium lagi tuh. Ini aduh kumisnya pula dicium, aduh mak. Itu tadi laki-laki sama bersuami laki-laki tuh ya. Aduh mak gila kali cium batu. Gila kali. Hancur, aduh, hancur banget nih, hancur banget guys. Cium semua, aduh mak hancur kali. Aduh iya parah kali. Aduh. Kesetanan sudah gila. Aduh iya gila kali. Semua cium ini. Itu semua ciumnya dia. Semua cium. Gila kali. Aduh mak lihat nih cewek ini nih. Iya cewek. Itu cium aduh salibnya bulan cium. Aduh mati kali cium semua. Aduh nonotnya yang dicium, nonotnya guys. Dicium kayak itu gimana tuh kencing tuh. Aduh mak hancur kali. Lebih bagus lah cium batu. Ini semua diciumin. Semua diciumin ini. Aduh gila kali. Semua diciumin. Lebih bagus cium batu aja. Batu ini ciumin semua. Aduh mak hancur kali ya. Benar sadis. Semua diciumin. Itu cewek nyium nonotnya encus. Orang cium batu sampai mati woi. Lebih bagus daripada cium-cium itu. Semua ciumin itu. Aduh gila kali ya. Masa kumis pun dicium. Laki-laki sama laki cium. Aduh gila. Aduh gila kali ya. Itu yang kumisan sama yang kumisan cipokan. Kesetanan dulu ya. Semua dicium. Aduh mak gila kali dicium semua. Aduh hancur kali ya. Semua dicium. Aduh mak itu kalau kencing gimana tuh ngompol. Aduh mak gila kali ya. Hancur kali ya. Cium kayak gini ya. Parah kali ya. Itu loh yang kumisan sama yang kumisan cipokan. Oh gila itu. Berserak kau. Jangan sosok kau. Cium-cium kau dari tadi. Dari tadi asik cium batu. Sesama laki-laki berkumis jangan saling cipokan dong. Nah, iya. Itu. Jangan asik bicara cium-cium batu aja kau. Cium batu, sesama laki-laki berkumis cipok. Kabur. Kabur. Jangan. Mampus lu. Jangan suka menghakimin. Pasti ketampol. Sesama laki-laki berkumis cipokan guys. Ngeri kali ya. Itu patung yang dicium bukan keteknya, bukan bibirnya, tapi nonotnya yang dicium. Berarti mereka ini penyembah nonot guys. Anggap aja dildo. Berserak lah, malu lah pastilah kalau dibongkar, malu lah. Masa nggak malu? Bohong kalau nggak malu. Ya, satu lagi kabur juga satu lagi. Panas kabur. Kebongkar aib Tuhannya kebongkar. Gua kabur aja daripada malu katanya. Salah masuk room lu mau ngehujat jadi kehujat aja. Oke, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam semuanya, Masya Allah ya, akan cukupkan sekian di YouTube ya, nanti kita live ulang ya. Jazakallahu khairan katsiran buat pejuang-pejuang tauhid di channel YouTube Panglima Apologet Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua nutup live di YouTube. Udah kepanjangan. Berserak kan, makanya jangan berani-berani ngehujat ya. Pasti akan berbalik. Iya, jangan menghujat kalian. Pasti ketampol ke kalian sendiri. Yesus mengatakan jangan kau menghakimi kalau tidak mau dihakimi, bos. Pasti. Apapun yang kalian hujat, ketampol kepada kalian sendiri. Coba. Kalian menghujat tidak ada dasar. Hanya dengar dari orang-orang yang benci dengan Islam. Hanya dengar-dengar dari pendeta. Apa yang disampaikan pendeta, apa yang disampaikan orang lain yang benci sama Islam, kalian terima. Terus habis itu kalian sampaikan kepada kami. Mindset lah bos. Tidak, kalian telah dulu. Penyampaian orang, langsung kalian masukkan, langsung kalian sampaikan kemari. Bang, mindset. Itu seperti itulah sering terjadi.
tanpa kalian telah dulu. Jangan. Jangan bos. Ya, banyak kali dalil untuk menghujat kalian, pasti ketampol, pasti. Apa yang enggak? Nah, semua. Cabul, kalian mereka mengatakan ini cabul. senang banget ya nyium norotnya Yesus ya, senang banget. Kenapa ya? Izin bertanya, kenapa Nabi Muhammad menikahi bocil? Nah, jadi gini ya, mereka selalu bertanya Nabi Muhammad menikahi bocil, ya kan? Nah, mereka melihat hukum menikahi di bawah anak umur sekarang dengan dulu di bawah sekarang. Terus kedua, kalian ini kerjanya memang hanya mencampuri rumah tangga orang saja. Waktu pernikahan Nabi Muhammad dulu, adakah keributan? Adakah ketidakpersetujuan dulu? Apakah kalian ini dari pihak keluarga perempuan sehingga mencampuri urusan rumah tangga orang? Orang tuanya saja pun setuju. Mamanya yang melahirkan setuju. Nggak ada paksaan. Kok kalian yang repot, bos? Kok kalian yang repot? Aku pun juga kalau punya anak aku, mau kunikahkan anakku sama siapa, kau yang ribut. Apa urusan kau? Aku yang ngasih makan anakku, biniku yang lahirkan anak. Masih nggak usah urus orang lain, paham kau? Kecuali ada keributan dulu, ada unsur pemaksaan, boleh dipeributkan. Ini enggak. Yang ianya kau nggak dapat undangan, bodoh, nggak dapat undangan saat itu, makanya kau panas, nggak dapat undangan pernikahannya. Kok angek pula kau, macam keluarga perempuan aja kau, asyik itu aja yang kau bahas. Kalian aja Ribka menikah 3 tahun lagi, 3 tahun Ribka itu lebih parah lagi, ketampol kan? Lebih parah. Aduh, gila kali, ketampol bos. Jadi kau pun juga, aku seandainya aku punya sahabat, aku punya anak perempuan, aku punya sahabat yang memiliki akhlak seperti Nabi Muhammad. Udah, yang aku jamin anakku itu bahagia ketika aku nikahkan sama sahabatku nih. Aku jamin. Aku sebagai orang tua lebih paham lagi kan. Kunikahkan, kutunangkan. Dari kecil kutunangkan dia. Apa salahnya? Apa salahnya? Kutunangkan. Karena aku jamin daripada anakku mencari jodoh yang lain, bagus aku yang memberikan jodoh. Toh kita ingin membahagiakan anak kok. Jadi kok kalian yang panas bos? Lapet. Apa pula? Kalian pun juga kayak gitu. Jadi nggak ada lagi ya. Jadi gini lah. Kenapa kalian selalu ya menghina Nabi Muhammad? Kesimpulannya begini. Karena kalian kalah saing. Kalah saing. Ini seandainya nih kita balap motor nih, motor trek apa ya, jalan liar ya, balap liar. Ini kita kasih poin 7 tiang. Kalian duluan balap, duluan kalian depan nih, ya kan? Antara Nabi Muhammad dengan Yesus kalian, Tuhan kalian, antara manusia dengan Tuhan nih, ya. Oke. Apakah Yesus punya pasukan? 12 itu pun lari, bos. Pasukannya, aduh mak. Nabi Muhammad, pasukannya ribuan pasukannya, gila boy, sebagai pemimpin, keren. Itu dia. 1, udah kalah tuh ya. Yang kedua, apakah Yesus pernah menjadi pemimpin? Ketua RT saja pun nggak pernah ketua RT, Ada ketua RT pun nggak pernah. Kalah saing. Nabi Muhammad, kalau sekarang dia presidennya itu bos, presiden, bukan kaleng-kaleng bos, jauh beda lah. Udah. Yang ketiga, apakah Yesus pernah menikah? Nggak sempurna laki-laki kalau nggak menikah. Nggak menikah, aduh nggak tahu lah aku kenapa alasannya. Nabi Muhammad karena kegantengan beliau, wah banyak wanita suka. Kita namanya ganteng ya kan, ganteng, banyak wanita dong suka dong. Gimana sih banyak namanya ganteng ya kan. Iya jelas ya kan. Yesus nggak menikah, nggak tahu lah aku apa sebabnya itu. Apa sebabnya ya kan, biasa kayak gitu, entah jelek apa nggak ngerti lah aku. Terus apa lagi? Yang keempat, apakah Yesus punya harta, punya duit? Aduh nggak ngerti aku ada duit atau enggak. Nggak ngerti aku duit atau enggak. Nabi Muhammad kaya bos, kaya, banyak harta. Wah gila boy duitnya. Dermawan pula, barang membeli, banyak duit bos. Macam bos bayar, makan bayar. Wah royal sana sini, banyak duit, banyak harta. Wah jauh ya kan. Udah kau itu lagi.
Apakah Yesus pernah meninggalkan jejak? Bah, salibnya saja pun nggak ada. Pindah ke Tarutung, salib. Nah, jejak. Lah kurasa yang membuat mereka ini syirik dengan Nabi Muhammad, iri. Karena apa? Perbandingan antara Tuhan dengan manusia bisa kalah Tuhan. Tuhan bisa kalah, gila gak? Tuhan kan gila kan? Dengan manusia, Nabi Muhammad manusia. Inilah makanya kenapa mereka selalu menghina Nabi Muhammad, teman-teman ya. Nah itu dia, karena iri. Lebih hebat lagi Nabi Muhammad dibanding Tuhannya. Jadi kita harap maklum saja ya, harap maklum saja teman-teman ya. Itu perbandingan antara Tuhan dengan manusia. Kalaupun sebenarnya ya, kalau mau perbandingan itu antara Rasul dengan Rasul, misalnya Paulus dengan Nabi Muhammad, bah, nggak usah, jauh lah. Ini dengan Tuhannya langsung, dengan Tuhan kita, dengan Tuhan langsung, dengan Tuhan, bukan dengan Rasul. Kalau Paulus, bah, itu aja udah kalah. Makanya mereka selalu iri, teman-teman. Nah itulah ya. Selalu iri, kalah saing, biasa lah itu ya kan, dengki ya kan, kalah saing. Makanya mereka kita harap maklum saja teman-teman ya, yang buat Islam, kenapa mereka selalu menghujat Nabi Muhammad. Nah itu ya, iri mereka. Karena cemana? Presiden saja pun ziarah ke makam Nabi Muhammad, presiden bos, presiden. Ini Tuhannya nggak pernah diziarahin, kuburannya hilang. Apa nggak iri? Kenapa presiden? Kenapa presiden itu Indonesia itu menziarahi Nabi Muhammad? Kenapa tidak pernah mencari Tuhannya? Coba, iri kan? Iri lah. Orang kuburannya pun hilang. Gimana mau diziarahi bos? Iri. Itulah dia, iri. Gimana? Semua presiden. Apa nggak presiden? Presiden siapa? Jokowi, Soekarno, semua presiden kan menziarahi makam Nabi Muhammad. Ada. Hoten nggak pernah datangin, ya iri lah bos. Orang memang nggak ada kuburannya, jadi semana jejaknya nggak ada, salibnya sudah pindah ke Tarutung. Aku pun pening, kenapa di Tarutung ada salibnya, kenapa di Golgota nggak ada, udah pindah. Jadi wajar lah teman-teman ya, sekali lagi wajar, itulah. Jadi kita harap maklum saja buat oten-oten ini menghujat Nabi Muhammad ya kan, biasa itu. Kalau perbandingan sama Paulus, wah jauh beda lah, jauh lah. Paulus itu ngomongnya pun berserak gitu. Kayak gitu kentutnya ya kan, kalah saing bos, kalah saing. Jadi harap maklum saja kita teman-teman ya, begitulah begitulah teman-teman. Jadi harap maklum kita, mereka selalu menghujat Nabi Muhammad karena antara Tuhannya, malu sebenarnya persaingan Tuhan dengan manusia bisa kalah Tuhan, mana pula. Aku mengatakan Tuhannya pencipta manusia, pencipta manusia. Cemana mau dikatakan Tuhan menciptakan manusia? Menikah saja pun enggak. Menikah enggak. Lebih hebat aku lagi menciptakan anak, ada anakku, ya kan? Lebih hebat kita kan daripada Tuhannya kan? Tuhannya apa? Ciptakan anak pun enggak pernah. Zaman sekarang orang makin canggih, makanya teman-teman percayalah, seluruh dunia ya minimal satu orang setiap hari mualaf. Walaupun nggak terlihat kita, minimal. Jadi tenang aja teman-teman ya. Setiap hari mualaf. Prancis setiap hari 10 orang mualaf. Norwegia setiap hari 10 orang mualaf. Mualaf loh. Indonesia ini setiap hari 1 orang mualaf. Minimal 1 orang. Ini seluruh Indonesia. Minimal tuh teman-teman. Cuman kan kadang-kadang tidak mau dipublis. Ya. Kenapa? Zaman semakin canggih. Tahun 2025 lagi apa? ChatGPT, AI. Orang bertanya langsung sama AI dijawab. Siapa namamu AI? Tolonglah kau jelaskan aku tentang ini. Langsung dijawab. Tolong kau ini langsung dijawab. Ya kan? Lebih hebat AI apa dari Tuhannya? Lebih hebat AI lagi daripada Tuhannya. Makanya orang sudah menuhankan Google, ini masih menuhankan manusia.
Cemananya. Orang masih menuhankan Google. Hah, canggih. Ini masih menuhankan manusia. Serak lah bos. Ya kan? Makanya ketika pakai akal orang banyak sadar. Setiap hari mualaf juga malu. Itu aja. Kalau dulu bisa lah nggak ada media, ya kan? Kalau dulu nggak ada media. Sekarang udah canggih semuanya. Ada internet, ada ini. Malu lah mentuhankan manusia. Tuhannya manusia kok, ya kan? Serak, gereja berkurang. Gereja berkurang. Ya, pintar AI dari Tuan Oten. Pintar AI. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri katanya. Coba. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri kata Tuhannya. Sedangkan AI, kamu tanya apa bos? Silakan, aku jawab. Semua pun ada. Coba. Kamu tanya apa? Ada semua. AI. Mau apa? Buatkan lu gambar sekian. Wah ada. Buatkan ini. Udah jadi robot. Buatkan ini. Ya, langsung jawab. Anak sekolah belajar langsung jawab. Ini Yesus. Tuhannya. Pagi Blender. Pagi. Ngoceh aja kau Blender ya. Ya, namanya congor. Iya, congornya harus bermutu dong. Congormu terus salah bermutu. Salah tadi, salah. Jangan asal ngomong aja. Pagi-pagi. Salah, di mana salahku? Kristen ya, saya Kristen ya. Ya, di mana salahku? Tolong jelaskan. Iya, Blender. Jangan kau bandingkan Muhammad dengan Yesus. Levelnya Muhammad itu Rasul Paulus. Coba. Makanya si Juma itu sangat benci sama Paulus. Gini. Dengan Yesus saja dulu yuk. Dengan Yesus yuk kita bandingkan yuk. Yuk kita bandingkan dengan Yesus dulu yuk. Paulus itu cetar membahana. Iya. Dengan baik ya. Kau mengatakan Paulus ya. Baik. Kita bahas Paulus ya. Kau catat ya. Jangan lari kau. Jangan kau bandingkan Muhammad sama Yesus. Oke, enggak usah. Levelnya itu Rasul Paulus. Nah, sebentar. Kita bahas Paulus ya. Baik. Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada beberapa ayat Yesus mengatakan, celakalah kau hai orang-orang Farisi. Tidak ada pengecualian ya. Tidak ada pengecualian. Celakalah kau hai orang-orang Farisi. Celakalah kau hai orang-orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Disunat hari ke-8 dari suku Benyamin, aku orang Ibrani asli. Tentang hukum Taurat, aku orang Farisi jedar. Masalahnya di mana? Loh, Yesus mengatakan celakalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi telah menutup pintu kerajaan sorga. Ya kamu ngerti nggak arti orang Farisi itu? Loh apa? Sekte? Nah makanya kalau nggak ngerti Alkitab jangan kamu ambil ayat. Udah sekarang. Banyak ayat menyatakan celakalah hai orang-orang Farisi. Iya, celakalah hai orang-orang Farisi. Udah buka data. Kamu ngerti nggak arti orang Farisi itu? Orang Farisi itu sekte. Dengar ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nggak ada Farisi pengecualian ya. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, menutup pintu kerajaan sorga. Sebab kamu sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Mana lagi? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Banyak, oke? Oke, terus apa lagi? Ngomong terus, kapan aku ngomongnya? Kau itu Ya. Kamu harus tahu dulu orang Farisi itu orang yang bagaimana. Orang Farisi itu yang membantah Tuhan Yesus. Orang itu orang berdosa. Ya jelas lah. Baca dulu nih. Gimana sih kau? Makanya nggak usah. Disunat pada hari ke-8 ini Paulus mengatakan. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi jedar. Kamu nggak ngerti itu Blender. Orang Farisi itu kamu nggak ngerti. Nggak usah ngambil ayat Alkitab kau Blender. Oke, jelaskan orang Farisi itu apa?
Iya makanya kamu jangan ambil comot-comot ayat Alkitab. Aku nggak mencomot. Orang Farisi itu apa? Ya, jadi kamu selalu, saya lihat kamu itu terlalu apa ya? Congormu itu terlalu bebas ngomong segala macam ngomong. Orang Farisi itu apa? Kau ditanya apa? Farisi itu apa? Kau tadi bilang kau tahu. Ini siapa lagi nih? Tahu nggak? Ya. Orang Farisi itu siapa? Orang Farisi siapa? Jawab. Jawab. Satu pun nggak ada yang benar. Kamu mau laporkan orang saya? Farisi siapa? Jawab. Kau tadi bilang kau tahu. Siapa orang Farisi? Lari dia. Lari. Kabur. Otak udang kau. Sok-sokan kau. Kau itu blender nggak tahu siapa orang Farisi blender. Kau nggak tahu blender. Udah malu kau kan? Bang Blender buka fakta itu kan. Malu kau kan? Kau pun nggak tahu. Kau bilang pula orang nggak tahu. Enggak, dia bukan kabur, dia kena report TikTok. Ini pemberitahuannya ada di saya. Suaranya nggak diterima sama TikTok, mengerikan. Kok sosokan Paulus pula lagi, coba lah. Disunat hari ke-8. Ya lanjut bang. Baru aku mau nanya tadi bapaknya Paulus siapa? Keburu kabur pula dia. Si Paulus itu cetar membahana kepala otak kau. Bapaknya kau nggak tahu siapa. Kenapa pula dia cetar membahana? Cetar membahana. Ya, saya setuju. Enggak saya setuju kalau setuju. Saya kalau dia mengatakan ya, Paulus itu cetar membahana, saya setuju, Bang Dio. Salah, Bang Dio harus setuju dong. Paulus cetar membahana. Siapa juga yang bisa membunuh 12 murid Tuhan loh, kecuali Paulus. Nah itu dia. Itu cetar membahana. Iya benar juga sih. Nggak ada yang mampu mengutuk Tuhan kecuali Paulus. Paulus kan kutuk Tuhan. Tuhannya Kristen dikutuk oleh Paulus. Galatia 3:13. Paulus yang kutuk Kristen. Paulus yang kutuk Yesus. Hebat bah. Cetar membahana dia. Banyak kali kayaknya. Ini ya, Paulus disunat hari ke-8. Udah, Galatia 5:2. Apa kata Paulus? Siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jedar lagi, kena lagi Glenn. Coba, Paulus disunat. Ya, selamat ya kan? pagi Balender. Sedangkan dia sunat, tetapi dia mengatakan bahwasanya siapa yang menyunatkan dirimu, Muhammad sunat di mana? Muhammad sunat di mana? Apalagi bising. Coba Balender silakan. Apa? Muhammad sunat nggak? Sunat. Coba Dalil. gimana dalilnya? Surah Al-Masar ayat 27. Al-Masar. Coba buka. Buka lah, inilah jujinya buka kan lah. saya minta data ke Anda. Kau yang butuh kok. Kau butuh kan? Saya minta data ke Anda. Jangan miskin kali, Bos. Bukalah di Bible, miskin di Google. Ini saya bisa. Ya udah. Oh, ya udah makanya. Sekarang gue minta datanya di mana lu? Ada kusebutkan Al-Masar. Ayo. Udah. Kalau nggak bisa nunjukin. Kubacakan ya. Abad tiada abila abi watab ma'akhna anu mana data dulu. Ya udah kau buka. Muncungmu itu. Ya udah, salah sendiri kau. Udah kubacakan. Data dulu baru muncungmu bergerak. Ayo, ya makanya kau buka sendiri lah. Iya, datanya di mana baru muncung bergerak. Udahlah, tadi kan aku bacakan Al-Masar 27. Ayo, silakan. Bukalah, kau carilah. Oh, gila kau ya, orang itu minta dalil. Enak-enak kali kalian nyuruh. Kau pikir siapa kau?
Kalau mau diskusi pakai dalil, ketika aku minta dalil sama kalian, aku buka sendiri. Gitu baru diskusi, bos. Gitu baru diskusi. Jangan kau bukalah. Hebat kali kau. Kita minta dalil, kita buka sendiri. Jangan kau nyuruh-nyuruh. Ada Bang Blender, ada yang typing di bawah. Dia mau nyepong itu, minta sepong dia. Iya, karena aku nggak mau disepong sama dia. Perkawinan sama jenis. Si Kiamat itu pasangnya si itu tuh, siapa tuh? Si Malikil, siapa? Si Ferguson. Kok aku pula dicari jamu? Aduh, parah kali, Bang. Aku, ya, Klenoten ya, masalah sunat. Gak usah bicara agama. Waktu aku masih SMP belum sunat aku. SMP aku takut suntik, belum sunat ya. SMP kelas 1, tapi aku udah pacaran, udah main cewek-cewek aku kan, ya kan. Kelas 2 udah mulai aku menggartal. Udah mulai itu. Udah. Nah, saat kelas 2 aku belum sunat. Itu cewek, Bang, bau kali punyamu, Bang. Bau kali. Loh. Jadi tahu nggak kalian? Aku sunat atas dasar cewek. Bau kali punyaku, Bang, nggak sunat, Bang, kayak gitu. Jadi aku nggak usah masalah agama. Nggak usah. Bang, bau kali, Bang. Gara-gara itu cewek nggak ada yang mau sama aku. Gara-gara nggak sunat. Bang, bau kali, Bang. Tebal aku, Bang. Gara-gara itu kupaksakan aku sunat. Biar supaya wanita mau sama aku. Nggak usah bicara agama, bos. Nggak usah bicara perintah agama. Nggak usah. Itu aja dulu. Karena apa? Kita ingin membahagiakan pasangan. Ya kan? Kalau baunya selingkuh dia, bos. Nggak usah kayak situ, bos. Nggak usah ke agama kita. Kau nggak usah bicara sunat, bos. Nggak usah kau bicara sunat, ya. Itu dulu lah. Gara-gara cewek, kalau bau kayak gitu, bau, Bang, bau kali punya kau, Bang, menjauh dari aku. Sunat aku yang tadi paksakan, itu loh. Kok bicara agama pula perintah-perintah? Kenapa? Kebersihan, bos, kebersihan. Makanya di Kristen itu banyak yang selingkuh wanita-wanitanya karena bau. Apalagi sunat, nggak sunat, greg gitu. Greg gitu dia, nggak greg dia. Sedangkan lokalisasi saja pun lokalisasi, di lokalisasi aku pernah tanya, Dek, selama kau kerja di sini, Dek, berapa tahun kau kerja? 2 tahun, Bang. Selama kau kerja di sini, mana tamumu yang lebih banyak? Yang sunat apa nggak sunat? Yang nggak sunat, Bang. Berarti Kristen lah. Nggak tahu lah aku, Bang, agamanya apa, Bang. Aku nggak ngerti agama. Pokoknya nggak sunat. Oh ya, terus kayak mana itu yang nggak sunat? Udahlah pelit-pelit kali, Bang. Mana bau lagi, Bang. Aku udah kawan aku. Kalau Anda tidak mau terus diam dulu lah. Kenapa kau notis aku? Diam, kenapa kau notis aku? Aku diam dari tadi. Diam aku dari tadi. Yang ngomong tuh Bang Blender. Makanya kau buka matamu, jangan katarak kau lihat itu. Anda sudah bicara banyak. Sini saya jelaskan. Banyak kali baca kau. Aku diam dari tadi, kau notis pula aku. Bang Blender yang ngomong kau nak tengok tuh. Makanya matamu jangan katarak kau. Macam si kau yang ngomong matamu sebelah. Diam dulu lah. Aduh. Aku yang ngomong, Bang Dio yang kena. Aku yang ngomong dari Bang Dio yang kena. Oke, Blender. Oke. Diam dulu, saya jelaskan. Anda sudah bicara tentang sunat. Kita tahu dalam Al-Quran nggak ada tulis tentang sunat. Itu tahu sekali. Siapa bilang? Tahu sekali, memang nggak ada. Siapa bilang? Ada, jangan menipu semua orang di sini. Memang nggak ada. Siapa bilang? Sunat Israel Torah itu 8 hari. Siapa bilang? Oke, bentar dulu. Anda tadi menyerang Kristen pasal sunat. Kristen itu bebas sunat, enggak sunat, enggak ada apa-apa. Itu bukan penting. Tidak semua orang burunya bau. Anda saja yang bau itu. Aduh, makanya aku ini kan benar lah. Tidak semua orang itu burunya tertutup. Ini cewek. Memang ada guru yang bermasalah kok. Mau disalahkan orang Kristen. Oke, baik ya. Sebentar kau. Oke, tentang sunat kau dengar ya. Di Kejadian 17 nomor 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Keturunan siapa? Abraham. Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Paham ya?
haruslah dikerat kulit khitanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Oke? Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Siapa yang tidak menyunatkan dirimu, maka akan dilenyapkan dari muka bumi ini, karena tidak mengikuti ajaran Abraham, karena tidak mengikuti perintah ajaran Abraham. Sama nggak dengan Al-Quran di surah An-Nahl? Mengikuti milah Ibrahim, sama kan? Sama. Masalah bersunat mengikuti milah Ibrahim di surah An-Nahl Al-Quran. Dan kalian juga di sini dikatakan tidak mengikuti ajaran Abraham, wajib disunat. Apanya kalian ini? Sama nggak? Lapet, kok pikirnya nggak ada? Semua Al-Quran itu ada. Masalah sunat, biar tahu kalian. Sama, kalian juga di sini wajib mengikuti ajaran Abraham. Ajaran Abraham, apa itu? Sunat. Kami juga Al-Quran. Sunat air buring. Bang Blender sudah habis ya. Udah, sekarang ini di Kejadian 17 nomor 10 dikatakan kalian diwajibkan untuk disunat. Siapa yang tidak menyunatkan dirimu maka akan dilenyapkan dari bumi ini, karena tidak mengikuti ajaran Abraham. Oke, sudah? Dah. Puas ya? Nanti saya jawab, masih ada lagi susah itu. Apa? Sudah enggak? Udah. Oke, sana saya jawab. Mazmur 147 ayat 19 hingga 20. Apa Nabi Daud bicara? Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tidak ada paksaan sunat. Itu cuma untuk perjanjian orang-orang Israel. Terus apanya kau nih? Iya, Taurat itu untuk orang Israel, semua tradisinya. Hanya saja sikap moral itu yang dituntut kepada segala bangsa. Nah, dilenyapkan dari bumi ini, dilenyapkan. Iya, itu untuk orang Israel. Oke, kau orang apa? Setiap orang yang mau memilih tinggal Israel, saya bukan orang Israel. Jadi, kau datang dari mana nih? Tunggu dulu Bang Blender, tunggu dulu, jawaban saya belum habis. Ulangan 10 ayat 6.